Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya akan menanggapi komentar dari salah satu pimpinan Komisi 8 DPR RI yang meminta penghapusan film His Only Son yang beredar di bioskop di Indonesia berkaitan dengan cerita Abraham mempersembahkan Ishak, di mana cerita itu persis dengan ajaran Alkitab, tetapi salah satu pimpinan Komisi 8 dari DPR RI di bidang keagamaan ternyata meminta supaya film itu dihapus dari bioskop karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, berikut saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus adalah saya tunjukkan bagaimana pemberitaan yang begitu luar biasa berkaitan dengan hal tersebut. Mari saya tunjukkan. Ya, saudara bisa melihat di layar dari Detik News ya. Ini gambar dari anggota DPR RI yang saya maksudkan. Dan kalau saudara melihat data selanjutnya, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR, yaitu Aceh Hasan Syadzili dari Partai Golkar. Di situ ditulis Jakarta, pimpinan Komisi 8 bidang agama DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Film itu berkisah soal Abraham. Menurut pimpinan Komisi 8 DPR, cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya, jadi yang mereka mau harus versi Islam, tidak boleh versi agama Kristen, saudara-saudara ya. Dan ini memang yang menjadi alasan kenapa dia protes dan kalau bisa dihapus ya. Dan nanti kalau kita lihat di berita selanjutnya dikatakan beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim AS yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya, kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Tubagus Aceh Hasan Syadzili dalam siaran pers tertulis Selasa 12 September 2023. Saya sebutnya Pak Hasan saja ya. Dan inilah berita yang saya tanggapi dan saya harap ini akan mengingatkan Pak Hasan juga bahwa ini tidak bisa dipaksakan bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah menurut agama Islam, sedangkan iya, jadi itu videonya ya saudara-saudara, atau bukti dari apa yang saya katakan tadi. Jadi buat pemimpin Komisi DPR Komisi 8 yang terhormat Pak Hasan, ya saya sapa dengan akrab aja Pak Hasan, maksudnya sapaan lebih singkat. Pak Hasan, Anda seorang pemimpin, kami menghormati Anda, tapi apa yang Anda minta itu jelas tidak benar untuk seorang pemimpin seperti Anda yang memimpin di lembaga yang sangat luar biasa di DPR. Lalu Anda mengatakan demikian membuktikan bahwa Anda sangat tidak menghargai kami orang Kristen di Indonesia. Itu kan film versi agama kami. Kalau versi agama Islam ya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Nah itu terserah orang Islam. Tapi Kristen jelas-jelas yang ada lebih dahulu dari Islam menurut sejarah. Karena setelah Kristen ada 500 tahun kemudian baru Islam ada. Dan itu sudah ajaran turun-temurun. Itu bukan hanya ajaran orang Kristen, itu ajaran dari agama Yahudi. Bahkan 200 tahun sebelum Tuhan Yesus menjelma di dunia saja, Pak Hasan dan semua kawan-kawan yang lain perlu ketahui, dalam Alkitab yang dipakai waktu itu Septuaginta, Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu sudah diceritakan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ishak. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus atau
pimpinan DPR Komisi 8 yang saya hormati, itu jelas sejarahnya benar demikian versi agama Yahudi dan versi agama Kristen. Soal kalau versi agama Islam lain, ya itu terserah Islam. Tinggal Islam bikin filmnya sendiri toh. Kalau kami kan Kristen Yahudi sudah seperti itu. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, saya memberi masukan kepada Pak Pimpinan Komisi 8 DPR RI supaya Bapak dalam mengeluarkan statement, permintaan atau yang berupa aturan apapun itu, pikir baik-baik. Kita di Indonesia, kemarin saya baru bikin video bersyukur bahwa pemerintah kemudian dari Kementerian Agama merubah istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Nah, menurut saya itu yang tepat. Harusnya Bapak sebagai pemimpin di DPR, Bapak harusnya bilang itu versi Kristen, jadi tidak usah dihapus. Biarlah menguatkan iman orang Kristen. Karena kalau mau debat seputaran sejarah pun jelas itu tidak bisa dibantah bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, jadi saya sebagai pendeta ketika saya lihat berita itu, aduh, saya bingung juga ya. Kenapa ada pemimpin di DPR Komisi 8 kok bisa urus hal-hal seperti ini yang tanpa pikir panjang mengeluarkan statement. Jadi buat semua orang Kristen, ya kita maklum lah ya, karena Bapak pimpinan DPR ini mungkin pakai standar Al-Quran, sedangkan film His Only Son itu adalah Alkitab. Dan sekali lagi saya tekankan, sebelum Kristen ada, Yahudi sudah pegang itu cerita. Dan apa yang Kristen pegang perjanjian lama itu tidak berubah sama sekali. Semua story, semua sejarah itu persis. Termaksud cerita Abraham mempersembahkan Ishak, itu tidak bisa berubah. Jadi secara sejarah itu jauh lebih kuat. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai tokoh agama, sebagai rohaniwan di Indonesia, saya Pendeta Mel Atok memohon supaya pimpinan DPR seperti ini kalau bicara apa-apa hati-hatilah. Rakyat pilih Anda itu supaya jadi contoh, jadi pemimpin yang baik. Jangan asal bunyi tanpa pikir panjang ya. Kami sangat menghormati orang Islam, kami hormati agama manapun. Tapi kalau ada hal-hal yang sudah berurusan dengan iman agama kami pasti angkat bicara. Karena Indonesia bukan negara Islam, Indonesia negara kita semua. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini. Dan buat orang Kristen, ya kita berdoalah buat pimpinan Komisi 8 DPR RI ini, supaya lain kali kalau ngomong pikir-pikir, jangan menyinggung perasaan kita sebagai rakyat yang agama lain selain Islam, begitu ya. Karena agama lain pun menghormati Islam, makanya orang Islam juga puji Tuhan banyak yang menghormati kami. Tapi kalau pucuk-pucuk pimpinan seperti ini memberi contoh yang tidak baik, menurut saya ini sangat fatal bagi persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia yang majemuk ya. Saya Pendeta Mel Atok dari Sydney, Australia. Saya di Laverus ya, di Sydney, Australia. Ini adalah lokasi pembuatan film, salah satu film Mission Impossible ya. Ini saudara bisa lihat, mungkin yang pernah nonton tahu ya, ini tempat jembatan ini. Saya dari sekitar daerah ini menyampaikan video ini. Saya berharap bermanfaat bagi setiap saudara yang mengikuti video ini. Dan terima kasih buat pemahaman dari kawan-kawan beragama Islam misalnya, yang memahami seperti kemarin kasus video video perubahan ya, perubahan dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Itu saya berharap itu juga bermanfaat ya. Kiranya video sederhana saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya Pendeta Mel Atok dari Laverus, Sydney, Australia menyampaikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam video-video saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.